Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Baiklah, sebelumnya untuk kalian semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga apa yang kita semua inginkan bisa terwujudkan, tentunya dengan usaha ya. Halo, saya Muhammad Syaril Sabirin. Baiklah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teks prosedur. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut dalam teks prosedur, ada baiknya disilahkan diklik tombol like dan subscribe pada video ini. Kalau sudah, baik, mari kita ke penjelasan. Baiklah, para pejuang bahasa, mungkin di antara kita semua masih belum ada yang mengetahui apa sih itu teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah, tepat, secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, pada teks prosedur ini, isi dan tulisannya itu selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Lalu apa tujuan dari teks prosedur itu? Nah, tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Lalu struktur teks prosedur. Nah, di sini struktur teks prosedur terdapat 4 bagian, yaitu pertama, tujuan. Nah, tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Lalu yang kedua adalah bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Lalu yang ketiga, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan berurut tahap demi tahap. Lalu yang keempat adalah penutup. Penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat setelah melakukan sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur yang diantaranya yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, lalu menggunakan kata kerja aktif, lalu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis, diantaranya yang pertama adalah teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, lalu teks prosedur protokol. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Terdapat 7 kaidah kebahasaan, adalah kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, dan bilangan penanda. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca materi yang telah saya tuliskan di deskripsi pada video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ingat satu hal, keep asking and stay curious.